Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama-tama terhadap pertanyaan apa itu thariqah, memang banyak sekali definisinya, tapi yang kita maksud dengan thariqah di dalam pengertian ini pertama kita mengacu kepada surat Al-Jin ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allawistaqamu 'alal thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika dan hendaklah engkau beristiqomah dengan jalan ini, maka niscaya Allah akan memberikanmu semua yang istiqomah di jalan ini ma'an ghadaqa, air yang menyejukkan. Ya, tafsir air menyejukkan salah satunya adalah Jannatun Na'im. Nah, kalimat wa allawistaqamu 'alat thariqah. Nah, thariqah di sini memang secara lughatan jalan. Secara maknawian tentu saja adalah jalan menuju Allah. Jadi para hamba-hambanya Allah melakukan sejumlah amaliyah, mulai dari zikir, kemudian tentu saja menjalani suluk di dalam thariqah itu. Untuk apa? Semata-mata memang untuk mencari ridhonya Allah. Nah, jalan thariqah itu tentu saja masing-masing thariqah punya tata cara yang berbeda-beda. Para ulama, para mursyid thariqah juga satu dan lain tentu berbeda-beda, karena 1000 jalan selamat menuju Allah. Nah, thariqah ini adalah jalan keselamatan, salah satu jalan keselamatan menuju Allah. Agar apa? Agar kita sebelum kita fanaul kubro atau dipanggil Allah, ada al-fana'u alladzi yu'inuhu ta'ifatun, yaitu fana yang kita masih, syariatnya masih hidup, kita menjalani proses sampai ke tahapan apa yang dikenali dalam thariqah itu adalah wahdatul wujud. Nah, dalam tahapan-tahapan itulah kita mengenali diri sebelum sampai akhirnya kita mengenali Tuhannya atau Allah. Karena thariqah substansinya adalah bagaimana kita diperjalankan oleh Allah, hudur baina yadaihi, atau bahasa lainnya itu wusul ilallah, wusul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum sampai situ tentu saja thariqah sebagai salah satu tangga, karena kalau di Nahdlatul Auliya itu ada 24 tangga menuju Allah. Tangga tauhid, bagian paling dasar adalah nas, bashar, sifatul insan, kemudian syariat, kemudian thariqah, hifdzul Quran, mursyid, hakikat, ma'rifat, dan seterusnya. Jadi tangga yang ke-5 itu adalah thariqah setelah kita menaiki tangga syariat. Nah, tetapi yang paling substansi dari thariqah itu yang kita bilang tadi adalah kita mengenali diri. Jadi kita kembali ke Allah sebelum kita sama Allah dipanggil. Jadi sebelum kita dipanggil, kita harus mengenali diri, dan di ujungnya adalah mengenali Allah. Karena sesuai dengan hadisnya, hadis Jibril tentang apa itu Islam. Islam itu adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Apa itu mukmin? Mukmin itu adalah orang yang percaya kepada Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada malaikat, kepada kepada utusannya Allah, kepada hari akhir, dan kepada ketentuan yang baik maupun buruk. Nah, pertanyaan terakhir dari malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah apa itu ihsan? Ihsan adalah anta abuda
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau yakin bahwa ketika engkau sholat, engkau beribadah kepada Allah itu melihat Allah, mengenali Allah. Paling tidak, kalaupun tidak melihat Allah, paling tidak yakin bahwa Allah melihatmu. Nah, ihsan inilah yang tertinggi dari pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah yang kemudian dibenarkan oleh malaikat Jibril. Nah, tentu saja di dalam proses para orang-orang yang berjalan menuju Allah tentu melakukan sejumlah ya riyadhah, ya prihatin, ya hidup sederhana. Tapi yang paling utama adalah bagaimana menanamkan akhlakul karimah dalam setiap tindakan dan setiap ibadah. Yang disebut akhlakul karimah yang diambil dari hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tidak lain aku diutus kecuali, tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak yang tertinggi adalah akhlak kepada Allah, yang kita tidak boleh mengakui apapun yang melekat dalam diri kita, baik jasmani kita, rohani kita, nurani kita, ini milik Allah. Titipan anak, titipan harta, titipan jabatan, titipan kedudukan, titipan pangkat, itu semua milik Allah. Nah, itu harus kita yakini bahwa itu bukan milik kita. Jadi kita ini nol. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan itu dhaif, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Menjadi bisa apa-apa itu karena Allah yang memberikan bisa, memberikan kebisaan. Menjadi syariat ya dititipi harta karena Allah yang menghendaki. Nah, setelah kita nol itulah maka di situ kita bisa menghamba kepada Allah, dan disitulah derajat seseorang masuk pada wilayah al-hudur baina yadaihi, atau hadir di hadapan Allah, atau al-wusul ilallah, wusul ila rasulillah. Itulah substansinya thariqah, adalah wusul ila rasulillah, wusul ilallah. Yang itu semua orang tanpa kecuali haruslah berjalan menuju kesadaran mengenali diri, mengenali Allah, dan kembali kepada Allah sebelum mati. Jangan pula kita kembali kepada Allah setelah meninggal atau fanaul kubro, itu kita akan tidak bebas rohnya. Roh-roh yang bebas adalah roh-roh yang bisa kembali kepada Allah sebelum dia dipanggil Allah dalam kematian atau fanaul kubro. Itu lebih kurang yang kita dipahamkan dari para guru-guru thariqah. Saya belajar dari Mbah sendiri, Mbah Maulana Abdullah Maulana, guru thariqah Qadiriyah, kemudian Mbah Romo Yai Syekh Abdul Jalil Mustaqim Tulungagung, Pesulukan Thariqah Agung Tulungagung. Belajar thariqah kepada Syekh Jamaluddin Assegaf Buang Rama, guru thariqah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari di Ujung Pandang dulu. Nah, juga belajar dan menjadi murid dari Syekh Sirajuddin Ilyas yang makamnya ada di Depok sini. Juga belajar kepada guru-guru seperti Kiai Masruri Mughni, Kiai Sodik Suhaimi di Al-Hikmah Benda Bumayu, kepada Syekhina wa Murabbirukuna juga Syekh Maimun Zubair di Sarang. Itu semua di ujungnya adalah bagaimana kita akhlakul karimah di hadapan Allah.